Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo adik mahasiswa keperawatan, khususnya calon nurse Indonesia. Bertemu lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan uji kompetensi nurse Indonesia atau UKNI, khususnya pada keperawatan gawat darurat part 1. Kita mulai pada soal yang pertama. Suatu hari terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan sebuah bus terguling. Terdapat 5 korban yang dikirim ke IGD tempat Anda bertugas. Korban 1, kesadaran komposmentis dengan luka terbuka di area frontal 4 cm dan tekanan darah 110/90. Korban kedua, kesadaran stupor dan pergerakan dada tidak simetris. Terdapat deviasi trakea dan distensi vena jugularis dengan respirasi 40 kali per menit. Korban ketiga, kesadaran komposmentis dengan fraktur tibia sinistra dan tekanan darah 110/60. Korban keempat, KCS3, nadi tidak teraba. Korban kelima, kesadaran komposmentis dengan luka terbuka di area femur, perdarahan minimalis, dan tekanan darah 100/70. Manakah korban yang harus Anda dahulukan untuk ditangani? A. Korban ke-1, B. Korban kedua, C. Korban ketiga, D. Korban keempat, E. Korban kelima. Jawaban yang tepat adalah B. Korban kedua. Karena kita lihat di sini korban kedua ini dia mengalami kondisi yang mengancam nyawa atau gawat darurat. Dengan kita lihat adalah dia mengalami permasalahan pada breathingnya, ditandai dengan adanya gerakan dada tidak simetris, kemudian terdapat deviasi trakea, lihat RR-nya juga 40 kali per menit, apalagi juga ada tanda distensi vena jugularis. Kalau dilihat dari tanda-tanda ini, kemungkinan menunjukkan korban ini mengalami tension pneumotoraks sehingga akan sangat mengancam nyawa pasien jika tidak segera ditangani. Oke, jadi pada korban kedua inilah yang harus segera ditangani terlebih dahulu. Selanjutnya soal yang kedua. Seorang laki-laki mengalami kecelakaan tunggal terjatuh dari motornya. Korban dalam kondisi tidak sadarkan diri, helm terlepas dari kepala korban, terdapat jejas di leher, terdapat luka terbuka di area temporal, dan tulang radius ulna tampak menonjol dengan perdarahan cukup aktif. Tensi 90/50, nadi 120 kali per menit, respirasi 29 kali per menit. Sebagai petugas kesehatan yang pertama kali datang ke lokasi, apakah yang harus Anda lakukan? Apakah A. Menghentikan perdarahan, B. Memberikan oksigen tambahan, C. Memasang neck collar, D. Membebaskan jalan nafas, E. Memasang infus 2 line. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memasang neck collar. Karena korban ini kemungkinan mengalami cedera kepala dan cedera servikal. Dari mana kita ketahui? Kita lihat tandanya adalah terdapat jejas di leher ya. Kemudian di sini juga terdapat luka di area temporal kepala pasien. Maka pasien dengan kemungkinan cedera kepala atau leher atau servikal, yang pertama kita lakukan adalah untuk manajemen airway dan spinal controlnya, yaitu dengan menggunakan neck collar. Neck collar ini sudah termasuk di situ adalah spinal control dan airway controlnya. Kalau untuk menghentikan perdarahan bisa dilakukan selanjutnya, oksigen pun bisa dilakukan secepatnya setelah dilakukan pemasangan neck collar. Infus 2 line bisa dilakukan setelah tindakan manajemen airway dan breathing ini. Soal yang ketiga, seorang laki-laki 21 tahun ditemukan tidak sadarkan diri. Korban terluka di bagian perut oleh senjata tajam. Senjata tajam masih terlihat tertancap di bagian luka tersebut. Pada kasus di atas, apakah yang harus Anda pasang? Apakah A. Thomas Plin, B. Skin traction, C. Pressure bandage, D. Arm to chest bandage, E. Ring bandage.
Jawaban yang paling tepat adalah E, ring bandage. Karena di sini kita lihat korbannya mengalami luka tusukan oleh benda tajam, di mana senjata tajam itu masih tertancap di bagian perut ya, di bagian perut korban tersebut. Sehingga ke dalam kondisi seperti ini jangan kita mencoba menarik benda tajam yang tertancap tersebut karena akan lebih menyebabkan perdarahan dan ruptur pada organ dalam pasien. Sehingga kita harus mempertahankan posisi benda tajam tersebut dengan cara memasangkan ring bandage. Ya, bentuknya seperti ini, seperti donat ya, bisa dibilang juga donat bandage. Nanti dia akan melingkari benda yang menancap pada bagian tubuh, kemudian kita fiksasi sehingga benda tersebut atau senjata tajam tersebut tidak bergerak dan lebih melukai bagian dalam tubuh korban. Oke, selanjutnya soal yang keempat. Seorang laki-laki 45 tahun dibawa ke rumah sakit setelah ditemukan pingsan setelah bermain futsal dengan teman-temannya. Sebelum kejadian, pasien merasa mual dan muntah dengan disertai nyeri hebat dan sesak di daerah dada. Keluhan tersebut menurut teman pasien terjadi 25 menit yang lalu. Pada saat datang, kesadaran pasien sudah mulai menurun. Hasil pemeriksaan EKG didapatkan adanya infark di daerah inferior yang ditandai dengan ST elevasi. Nyeri hebat yang dialami oleh Tuan N adalah akibat A. Adanya sesak nafas hebat yang membuat oksigenasi ke jaringan berkurang. B. Adanya oklusi yang menyebabkan terputusnya aliran darah ke jaringan. C. Meningkatnya sirkulasi jantung akibat aktivitas fisik berlebihan. D. Pelepasan adrenalin ke sirkulasi oleh hipotalamus. E. Cedera otot kosta akibat kontak fisik. Jawaban yang paling tepat adalah B. Adanya oklusi menyebabkan terputusnya aliran darah ke jantung. Inilah yang mengakibatkan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Di sini kita ketahui pasien ini mengalami infark di daerah inferior ditandai dengan ST elevasi. Artinya ST elevasi ini berarti ada infark pada bagian inferior jantung, di mana terdapat penurunan suplai atau tidak ada lagi suplai darah yang mengandung oksigen ke jantung khususnya pada bagian inferior jantung, sehingga tidak terjadi metabolisme secara normal atau secara aerob. Akhirnya terjadilah metabolisme anaerob dan penimbunan asam laktat yang mencetus terjadinya rasa nyeri pada dada pasien dengan infark miokard ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, adanya oklusi ya, oklusi atau sumbatan pada pembuluh darah jantung sehingga aliran darah ke jaringan jantung ya, ke jantungnya menurun. Selanjutnya soal yang kelima, seorang laki-laki 23 tahun diantar ke instalasi gawat darurat. Hasil pemeriksaan didapatkan data sputum berkarbon, suara serak, rambut nasal terbakar, luka bakar wajah, penurunan PO2 ya. Kemudian diagnosa keperawatan yang tepat adalah A. Perubahan perfusi jaringan. B. Nyeri. C. Kerusakan integritas kulit. D. Gangguan pertukaran gas. E. Defisit volume cairan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Gangguan pertukaran gas, karena di sini korban mengalami luka bakar inhalasi. Dapat kita lihat dari adanya suara serak, kemudian ada sputum berkarbon, ada rambut nasal terbakar, kemudian luka bakar wajah, apalagi adanya penurunan tekanan parsial oksigen ya atau PO2. Sehingga di sini luka bakar inhalasi ini dia akan cepat menimbulkan edema laring sehingga dapat mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Jadi dari tanda-tanda ini pun kita tahu ada luka bakar inhalasi, kemudian juga ada penurunan PO2, sehingga kita harus mengutamakan permasalahan yang ada pada airway maupun breathing, sehingga masalah gangguan pertukaran gas ini merupakan diagnosa keperawatan yang paling utama ya pada kasus ini. Selanjutnya soal yang keenam, seorang perempuan berusia 25 tahun dibawa
ambulans ke UGD karena kecelakaan. Pada saat pengkajian, tekanan darah 110/60, kemudian heart rate ya atau nadinya 115 kali per menit, respirasi 38 kali per menit dengan suara nafas gargling disertai dengan perdarahan dari mulut. Saturasi oksigen 84%. Melihat kondisi pasien, apakah yang menjadi prioritas Anda? Jadi prioritas tindakan yang dilakukan ya. A. Berikan cairan RL guyur 500 cc. B. Miringkan pasien dan lakukan suctioning. C. Lakukan sadapan EKG. D. Berikan oksigen 8 liter per menit. E. Siapkan untuk masuk ke ruang operasi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Miringkan dan lakukan suction. Karena pasien ini mengalami gangguan pada airway, kita lihat tandanya adanya suara nafas gargling, menunjukkan adanya cairan di airway atau jalan nafas. Dan datanya ini yaitu disertai dengan perdarahan dari mulut. Berarti gargling ini adalah suara nafas cairan berupa perdarahan yang terdapat di airway pasien, sehingga kita harus segera melakukan pembersihan jalan nafas agar bisa memfasilitasi pernafasan atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, untuk cairan RL itu memang bisa saja kita lakukan pada pasien dengan kondisi perdarahan ini, namun ini dapat dilakukan setelah tindakan manajemen airway ya. Kemudian untuk melakukan sadapan EKG juga masih bisa dilakukan setelahnya. Kemudian, nah ini berikan oksigen. Kita tidak bisa memaksa memberikan oksigen sementara airway masih terhambat oleh adanya benda asing ataupun cairan ya. Sehingga kita harus bersihkan dulu baru bisa masuk oksigen. Oke. Kemudian soal yang ketujuh, seorang perempuan berusia 35 tahun datang ke UGD dengan penurunan kesadaran. Nilai GCS saat dikaji 12, pasien tampak gelisah dengan tanda-tanda vital stabil. Tensi 120/70, nadi 89 kali per menit, respirasi 14 kali per menit. Apakah yang harus dilakukan setelah pasien stabil untuk mengurangi risiko jatuh? Apakah A. Berikan muscle relaksan, B. Pasang bed plank, C. Lakukan fiksasi di tangan, D. Minta keluarga untuk mendampingi pasien, E. Jaga pasien agar tidak banyak bergerak. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pasang bed plank. Karena kita perhatikan di sini pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko jatuh setelah pasien stabil. Jadi yang paling tepat kita lakukan itu adalah pemasangan bed plank. Kalau muscle relaksan dan fiksasi itu diberikan pada kondisi pasien yang belum stabil ya atau masih gelisah, itu bisa dilakukan. Kita pasang bed plank supaya mencegah jatuh dan jangan sampai nanti terjadi gelisah lagi ya. Kemudian soal yang ke-8, seorang laki-laki diantar ke UGD. Pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri yang disertai dengan henti jantung. Pada saat diperiksa, gambaran EKG yang muncul adalah seperti pada gambar. Bisa dilihat. Pada gambar EKG tersebut, apakah yang Anda lakukan pertama kali setelah mengaktifkan sistem emergensi? A. Pasang infus. B. Bantuan hidup dasar 30/2. C. Disease shock. D. Pasang ETT. E. Cek TTV. Jawaban yang paling tepat adalah B. Bantuan hidup dasar. Ya, 30 itu adalah 30 kompresi dan 2 ventilasi. Kenapa ini yang dilakukan pertama kali setelah mengaktifkan sistem emergensi? Karena kita lihat di sini irama jantungnya dengan gambar seperti ini yang jaraknya jauh antara gelombang yang pertama dan yang kedua, kemudian tidak jelas juga untuk PQRST-nya tidak normal. Kalau gambar yang seperti ini nih khasnya adalah menunjukkan irama pulseless electrical activity. Nah, tindakan yang pertama itu adalah langsung memberikan tindakan BHD atau RJP 30 kompresi dan 2 ventilasi. Jadi tindakan ini sama dengan penanganan pada pasien asistol ya. Langsung kita lakukan RJP terlebih dahulu. Selanjutnya soal yang ke-9,
Seorang laki-laki berusia 38 tahun mengalami kecelakaan. Hasil pengkajian membuka mata ketika diberikan rangsang suara yang keras, melakukan gerakan menarik dari sumber rangsang nyeri, dan mengucapkan suara yang tidak jelas dan tanpa mengandung arti. Berapakah nilai pemeriksaan GCS yang tepat pada kasus tersebut? A. E2, V2, M2, B. E2, V2, M2, C. E3, B, E2, V2, M3, kemudian C, E3, V3, M4, D, E3, V3, M3, E, E3, V3, M2. Jawaban yang paling tepat adalah C, E3, V3, M4. Jadi E itu adalah I, V itu adalah verbal, M adalah motorik. Jadi E kita nilai skor respon matanya atau I-nya. Rupanya di sini diketahui bahwa dia membuka mata karena rangsangan nyeri. Kita ingat kembali parameternya. Nah, kalau dia membuka mata dengan adanya rangsangan suara keras, artinya kita bisa memanggil ya atau memberikan perintah dengan keras. Berarti di situ diberikan skor 3 ya, berarti benar E-nya 3. Kemudian kita lihat untuk verbalnya, kita lihat respon verbalnya di sini. Pasien mengucapkan suara yang tidak jelas dan tanpa mengandung arti. Parameternya kalau di sini adanya kata-kata tidak dapat dimengerti atau tidak bermakna, dia termasuk atau diberikan skor 3. Kemudian untuk motoriknya melakukan gerakan menarik dari sumber rangsang nyeri ya. Kalau melakukan gerakan menghindar atau menarik dari sumber nyeri berarti skornya adalah 4. Nah, disinilah kita harus bisa memahami bagaimana respon dari I, verbal, motorik, dan berapa skornya. Kalau yang paling baik, kita ingat saja skor yang paling besar untuk I itu 4, kemudian untuk verbal itu 5, dan untuk motorik itu 6. Dan yang kalau tidak berespon untuk setiap parameter ini adalah 1 ya. Terakhir soal yang ke-10, seorang perempuan berusia 37 tahun diantar ke UGD karena mengalami luka bakar akibat tersiram air panas. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri dengan skala nyeri 8, histeria, area luka bakar di seluruh area kepala dan dada, tekanan darah 120/70, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi nafas 26 kali per menit. Berapakah persen luas luka bakar pada pasien tersebut? A. 18%, B. 27%, C. 36%, D. 45%, atau E. 54%. Jawaban yang paling tepat adalah A. 18%. Karena di sini kita ketahui bahwa dia mengalami luka bakar di kepala, di seluruh area kepala ya. Kemudian di area dada. Nah, kita ingat kembali rule of 9 pada pasien dewasa, di mana kalau kepala bagian depan itu 4,5%, bagian belakang 4,5%. Kalau pada kasus ini, kalau seluruh kepala berarti total 4,5 tambah 4,5 berarti 9%. Kemudian untuk area bagian depan tubuh pasien, kita lihat pada gambar itu, kalau 18% bagian depan itu adalah terdiri dari dada 9% dan perut 9%. Karena di sini luka bakarnya di dada berarti 9%. Berarti tadi totalnya 9% kepala dan 9% dada ditotalkan menjadi 18%. Oke, sekian pembahasan soal kasus uji kompetensi nurse hari ini. Jangan